warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anas Berkata. Nah, di video kali ini kita melanjutkan materi video sebelumnya ya. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah button. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang button expand ya, atau penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan button. Karena button itu bisa kita kombinasikan dengan animasi ya. Kadang-kadang kita suka nemu nih kalau misalkan kita mau buat aplikasi, buttonnya itu ketika di hover terdapat aplikasi. Contohnya misalkan buttonnya itu berubah warna atau teksnya berubah warna juga, atau mungkin posisi buttonnya berubah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang button tersebut. Kalau Adobe Animate-nya sudah dibuka, kita pilih Air for Android, kemudian kita create aja ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan awalnya, kita perkecil dulu. Nah, untuk yang pertama kita bikin button sederhana ya. Nah, di sini saya akan membuat button menggunakan lingkaran, warnanya oranye ya. Kita buat lingkaran di tengah untuk background buttonnya. Masih ingat ya, untuk membuat lingkaran sempurna itu menggunakan shift. Kalau tidak menggunakan shift nanti bisa berubah menjadi oval ya, kayak gini. Kita menggunakan shift, pastikan nggak ada stroke ya. Kemudian saya akan menambahkan teksnya klik misalkan ya. Nah, warnanya kita ganti jadi putih, terus kita pilih selection tool, kita pindahkan ke tengah. Untuk merubah jenis huruf kalian bisa ke properties. Nah, di properties mungkin kalian bisa memilih font di bagian karakter ya. Font yang terinstall di komputer banyak, kalian tinggal pilih. Kalau saya pengennya Viga deh ya, Viga, kita cari Viga. Kalian boleh menggunakan font kesukaan kalian ya. Nah, warnanya tadi sudah putih, selection tool. Nah, ceritanya button ini ketika di hover, warna oranye itu akan berubah menjadi warna lain ya, misalkan warna merah atau biru atau warna lain, atau posisi buttonnya bisa kita ubah gitu. Nah, untuk menjadi button kita convert dulu kedua objek ini ya. Kedua objek ini kita seleksi, kemudian kita convert di modify, kemudian ke convert to symbol atau shortcutnya F8. Tinggal diklik, nanti muncul kotak dialog convert to symbol. Kalian kasih nama aja bebas, button klik ya, button klik. Type-nya button ya, ingat ada 3 jenis, tapi yang kalian pilih button. Registrationnya boleh di tengah, kalau udah langsung di oke kan saja. Nah, nanti di library-nya di sini ada button klik ya. Nah, untuk penjelasan button lebih lanjutnya, kalau kita lihat di timeline, ini masih timeline standar ya untuk animasi. Kalau kita double klik buttonnya, maka timelinenya akan berubah khusus untuk konfigurasi button. Nah, kita coba double klik, kita lihat tuh di bagian timelinenya berubah menjadi ada 4 bagian ya. Ada up, ada over, ada down, dan yang terakhir ada hit. Nah, kalau kita perhatikan juga di bagian scene-nya, awalnya kita ada di scene 1. Ketika kita double klik button yang ini, kita masuk ke dalam button. Artinya kita itu sudah bisa masuk ke dalam button, karena di dalam button itu di dalamnya ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakuin. Artinya kita harus bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau sudah masuk ke dalamnya, artinya timeline-nya juga ikut berubah. Jadi dikhususkan untuk mengkonfigurasi si button. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ini ada up, yang kedua ada over, ada down, ada hit. Nah, up ini adalah kondisi di mana button itu dalam keadaan normal, belum disentuh, belum di hover, dan belum diklik. Artinya buttonnya masih dalam keadaan normal kayak gini. Sudah kita konfigurasi warnanya oranye, tulisannya klik dengan warna putih. Nah, ini ke dalam keadaan up, keadaan normal ya. Nah, berikutnya yang kedua ya, over. Nah, over ini istilahnya sama kayak hover. Animasi yang terjadi ketika kursor mouse ini mendekati objek. Objeknya apa? Nah, di sini objeknya button. Jadi over di sini adalah segala sesuatu yang terjadi ketika kursor mouse ini mendekati objek, maka akan terjadi sesuatu terhadap si button. Tapi buttonnya belum diklik. Ingat ya, di sini over itu ketika kursor mendekati objek tapi belum diklik. Misalkan ketika kursornya mendekati objek seperti ini, maka backgroundnya berubah warna menjadi merah, misalkan seperti itu. Ada yang ketiga itu ada yang namanya down ya. Di sini ada down. Down ini sama halnya ketika buttonnya itu diklik. Kalau tadi over itu belum diklik, nah kalau down itu ketika buttonnya diklik. Misalkan tadi ketika hover, kursornya mendekati objek, warna oranye backgroundnya ini berubah menjadi merah. Ketika diklik ya, ketika di over, maaf, ketika diklik objek tulisannya, kalian bisa ubah jadi posisinya sedikit ke atas. Nah, yang terakhir ada yang namanya hit. Hit ini adalah kondisi button ketika
buttonnya itu diklik kemudian dilepas ya. Hit itu ya ketika buttonnya dilepas terjadi apa. Keempat kondisi ini bisa kalian manfaatkan untuk mengkonfigurasi si buttonnya. Nah, kita contohkan ya, kita keluar dulu nih ya, kita keluar dulu ke scene 1. Nah, di sini kita posisinya ada di scene 1 ya, ada di scene 1. Kalau mau masuk ke dalam buttonnya, kita tinggal double klik aja di sini. Double klik dan di sininya kita sudah masuk ke button klik ini ya. Dan timelinenya bisa kalian lihat berubah jadi up, over, down, dan hit. Nah, kita mau bikin animasi sederhana. Kita buat dulu klik kanan, kemudian insert keyframe ya. Jangan blank keyframe. Kalau blank keyframe berarti objek di sini kosong, nggak ada. Kita klik kanan, langsung insert keyframe. Nah, jadi ada dua ya di sini. Ketika up, ketika normal, warna backgroundnya oranye, dan ketika over, kita ganti nih backgroundnya berubah jadi merah mungkin ya. Ini. Nah, ketika up, oranye, ketika over, merah. Nah, seperti ini. Kalau kita enter, nah ketika beres diekspor, tampilannya kayak gini ya. Ini tampilan dasarnya. Kalau kita letakkan kursornya di atas button, nah berubah warna ya. Tapi belum kita klik nih, belum kita klik. Itu disebutnya hover. Oke, kita close lagi. Sekarang kita membuat animasi ketika buttonnya diklik tapi belum dilepas, yaitu kita insert keyframe di bagian down. Kita tinggal klik kanan, kemudian insert keyframe ya, insert keyframe lagi. Yang terjadi ketika down itu kita mungkin ubah posisi yang tulisan klik ini nih, jadi sedikit ke atas kayak gini. Nah, kita ulang lagi. Yang up ini kondisi normalnya, ketika di hover warnanya berubah. Ketika diklik tapi belum dilepas, tulisannya ke atas. Kita kontrol enter lagi. Nah, ini hasil ekspornya. Kita coba. Nah, ini ya, di hovernya berhasil. Ketika diklik belum dilepas ya, ini belum dilepas kursornya, mouse-nya belum dilepas maksudnya. Tulisan kliknya jadi sedikit ke atas. Ketika dilepas ke bawah lagi. Kita lanjut, close lagi. Nah, kita buat yang bagian hitnya nih. Hit ini terjadi ketika buttonnya setelah ditekan langsung dilepas. Kita coba klik kanan, insert keyframe. Posisi teksnya kan di sana ya. Ketika kursornya dilepas, kita ubah nih warna backgroundnya menjadi warna kuning mungkin ya, kuning. Beda dengan sedikit oranye. Nah, ini keadaan normal. Yang ini ketika di hover, kemudian down ketika diklik tapi belum dilepas. Nah, pas dilepas backgroundnya berubah jadi kuning, dan mungkin teksnya agak ke bawah lagi ya. Nah, kayak gini. Agak susah ya untuk menjelaskan yang bagian hit, tapi yang jelas biasanya bagian hit ini jarang dipakai. Jadi di bagian button kita bisa menggunakan keempat konfigurasi ini, tapi yang sering dipakai itu up, over, dan down, sedangkan hit itu jarang dipakai. Nah, mungkin segitu dulu aja ya videonya. Ini tentang konfigurasi dasar tentang button. Nanti di video berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat button sound control gitu, atau untuk mengontrol suara. Biasanya suara itu kan ada on off nya. Nah, nanti kita akan membuat sebuah button yang fungsinya untuk menjalankan lagu atau memberhentikan sebuah lagu. Oke, makasih buat waktunya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di share juga, di like videonya kalau kalian suka. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.